Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas tentang ide-ide monetisasi yang bisa teman-teman kerjakan di Instagram ya, di media sosial. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih kebingungan kira-kira Instagram ini bisa dibikin apa aja sih gitu ya. Dan ini berlaku nggak cuma untuk akun publik ya, karena saya sering bahas akun publik, tapi juga berlaku untuk akun personal branding juga bisa, atau mungkin akun pribadi juga bisa yang followernya banyak gitu ya, itu juga bisa. Nah ini akan kita bahas satu persatu ya. Ide monetisasi yang pertama untuk akun Instagram adalah yang sering kita ketahui sama-sama, itu adalah di feeds ya teman-teman, paid promote. Tapi paid promote-nya di Reels. Nah, kenapa di Reels? Karena kalau Reels itu masih cukup mudah untuk menjangkau orang-orang baru di sana gitu ya. Meskipun um, ada yang bilang bisa pakai hashtag, ada yang bilang boleh pakai hashtag gitu ya. Kalau menurut saya sih pakai aja hashtagnya, karena itu akan lebih teroptimasi, lebih jauh teroptimasi daripada nggak pakai hashtag. Terus jangan cuma pakai hashtag aja, tapi dioptimasi juga dengan menggunakan sound atau suara gitu ya, karena Reels ini sangat-sangat berpengaruh dengan suara atau audio lah, atau sound gitu ya. Sound banyak banget di Reels sana, teman-teman tinggal pakai aja yang lagi trending kayak gimana. Itu tanda trendingnya biasanya ada yang kayak tanda panah di sebelah judul soundnya, tanda panah, nah itu lagi trending berarti ya. Teman-teman bisa pakai itu ketika upload reelsnya. Jadi usahakan kalau misalnya mau upload reels itu di saat teman-teman mau nguploadnya ya. Jadi kalau bisa jangan dijadwalin kalau bisa, karena kalau dijadwalin tuh jatuhnya kita nggak tahu tuh trending soundnya tuh kapan gitu. Bisa jadi teman-teman jadwalin untuk besok, dijadwalin hari ini trending soundnya nih, besok belum tentu trending. Nah itu juga bisa, mesti dipikirin ya. Jadi kalau bisa uploadnya on time, biar ininya soundnya trendingnya sesuai sama yang di jam upload gitu. Ide monet selanjutnya di Instagram itu menggunakan highlight. Nah ini mungkin udah awam digunakan ya untuk para uh, ternak akun publik, itu udah awam banget bahwa highlight IG story itu bisa dijadiin tempat monetisasi. Nggak banyak sebenarnya yang pakai ini, tapi ada saya sering temui gitu, ada yang pakai ada yang enggak gitu. Jadi teman-teman bisa jadi salah satu opsi lah gitu. Jadi teman-teman gunakan highlight itu nanti di paling pertama gitu ya, bulatan paling pertama yang di bawah profile picture itu digunakan sebagai tempat untuk paid promote situ gitu ya. Teman-teman bisa keep berapa hari terserah teman-teman tuh yang pasti. Jadi bisa bundling tuh jadinya nantinya gitu ya, bundling paid promote IG story plus highlight gitu. Itu akan jauh lebih lebih bernilai daripada promote di IG story-nya doang gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh kasih harga paket gitu. Misalnya IG story kan itu keepnya cuma 24 jam gitu ya. Kalau misalnya IG story doang ya, followers minimal 10.000 bisa mungkin 15.000 atau 20.000. Kalau misalnya pakai highlight dikit, misalnya 7 hari atau 5 hari, bisa tuh jadi jauh lebih mahal, misalnya dari 20.000 jadi 35.000 atau 40.000. Nah itu kan lumayan gitu ya, dapat cuannya gitu. Ide monet yang ketiga teman-teman bisa pakai itu adalah monet di link. Nah teman-teman kalau misalnya tahu, kalau misalnya IG itu kan terbatas ya linknya. Nah itu kita bisa manfaatin juga sebagai slot promosi di situ. Bisa jadi nanti karena sekarang IG itu kan kolom linknya ada banyak, bisa teman-teman kasih tahu di si klien atau si pengiklannya nanti, kalau misalnya ngiklan di tempat teman-teman tuh di akunnya akan dikasih slot link yang paling atas gitu. Jadi yang paling pertama ketika dibuka itu adalah link punyanya si klien gitu, si pengiklan. Nah ini menurut saya akan bisa lebih mahal daripada sekadar promote di highlights atau di story gitu ya, karena link itu kan uh, masuknya nanti mungkin entah ke WA atau ke website gitu ya, itu akan jauh lebih bernilai di mata pelanggan gitu, di mata orang yang akan ngeklik iklan itu gitu. Nah itu akan bisa dikasih harga yang lebih mahal, karena kita akan jauh lebih sulit untuk mengajak si penonton atau si followers ngeklik gitu. Kita akan cari strategi biar gimana caranya orang akan ngeklik
link itu gitu, di highlight di link bio kita. Ide monet IG selanjutnya menurut saya itu adalah jadi pembicara atau narasumber. Nah ini mungkin untuk yang followersnya sudah ratusan ribu atau puluhan ribu, mungkin suatu saat nanti, mudah-mudahan amin ya, teman-teman akan diajakin collabs atau mungkin jadi pembicara, diundang jadi pembicara karena dinilai expert di satu bidang, biasanya kayak begitu. Nah kuncinya biar bisa diundang tuh pertama harus konsisten dulu sama postingannya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman tuh nggak apa ya istilahnya, random gitu postingannya, nggak bisa, karena itu akan dianggap sebagai ya postingan biasa aja gitu. Kalau misalnya teman-teman konsisten gitu ya berapa tahun postingannya ngebahas itu terus gitu ya, orang akan menganggap kita sebagai seorang ahli atau minimal tahu lah sama yang dibahas gitu. Nah nanti suatu saat kalau misalnya ada brand atau mungkin ada acara apa gitu ya, ada acara workshop misalnya, seminar gitu, orang-orang yang panitia mungkin gitu ya, yang tema seminarnya satu niche dengan kita, kalau misalnya mereka kenal dan ada punya koneksi gitu ya, kita juga bisa diundang gitu jadi pembicara. Nah itu juga salah satu ide monetisasi ya. Ini ada banyak yang seperti itu juga gitu ya. Jadi ada seorang admin IG gitu ya, karena followersnya banyak diundang jadi pembicara. Sebenarnya dia nggak pengen kayak gitu, dia nggak pengen tampil di depan layar, dia pengen di belakang layar aja. Tapi karena memang si panitia atau si penyelenggara acaranya ini emang udah serak banget sama orang ini gitu ya, dia diundang jadi pembicara gitu. Nah itu juga bisa jadi ide monet. Tapi kalau misalnya yang ini nih memang agak lama nantinya prosesnya gitu, ada proses panjang lah di situ, karena kan mereka melihat konsistensi kita juga gitu, sejauh apa kita bisa berkomitmen dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Ya teman-teman ya bicarain apa yang teman-teman suka aja gitu, jadi itu biar nggak ngebosenin lah ngebicarain terus menerus gitu ya. Oke, ide monet selanjutnya itu adalah dijual akun IG-nya. Nah ini mungkin yang agak-agak gimana gitu ya, biasanya nih peternak akun IG yang kayak begini nih, jadi akunnya udah followersnya banyak gitu ya, terus yang paid promote juga banyak langganannya gitu ya, karena udah nggak keurus lagi akunnya, itu biasanya dijual gitu, atau mungkin ada yang nawar, biasanya juga bisa kayak gitu tuh, ada yang nawar tuh di DM. Biasanya saya sering tuh akun IG saya yang akun publik tuh ditawar, tapi saya masih belum mau jual karena saya masih sayang gitu ya. Saya masih pengen ngurus, saya masih bisa ngurusnya sampai sekarang, dan kebetulan juga akun-akun yang lain belum berkembang gitu, jadi saya sayang mau ngelepas gitu. Banyak banget udah yang nawar tapi nggak saya lepas. Nah teman-teman juga bisa memanfaatkan ini untuk jadi sebagai sumber penghasilan, tapi tentu saja sama kayak yang ide monet sebelumnya, kalau misalnya yang ini tuh perlu waktu lama gitu ya. Kalau mengembangkan akun publik itu, sepengalaman saya itu bisa sampai setahun untuk bisa dapetin 10.000 gitu. Nah nggak tahu ya tantangannya seperti apa nanti di tahun 2023 ini. Semoga aja jauh lebih mudah gitu ya, karena fiturnya jauh lebih beragam daripada zaman saya dulu mengembangkan akun publiknya gitu ya. Semoga aja lebih mudah dan teman-teman juga bisa lebih cepet gitu menuju ke 10.000 followers secara organik ya. Tentu saja ini sama sekali tidak ada menggunakan cara instan kayak suntik followers misalnya, atau mungkin one like one comment atau follow for follow kayak gitu. Punya saya nggak sama sekali melakukan hal itu gitu, murni 100% organik dari 0 sampai 10.000, sampai ya sekarang sampai 50.000 juga masih seperti itu gitu. Nggak ada sama sekali iklan, nggak ada sama sekali paid promote, itu nggak ada. Terus support follow tuh nggak ada. Terus juga beli followers tuh nggak ada, beli likes bahkan nggak ada gitu ya. Semuanya murni 100% organik, manfaatin fitur yang ada di IG. Makanya saya bisa sharing ke teman-teman mengembangkan akun IG secara organik di akun YouTube ini gitu. Mungkin ada yang tanya juga gitu ya, berapa sih harga jual akun IG gitu ya, sebuah akun publik IG dengan followers yang sudah 10.000 lebih. Kalau setahu saya ya, saya nanya-nanya juga nih ke teman-teman yang lain, itu tergantung niche-nya lagi teman-teman. Jadi beda-beda niche yang susah dikembangkannya itu akan berharga jauh lebih mahal daripada niche yang dikembangkannya mudah gitu levelnya. Gitu ya. Mudah bukan berarti cepet ya. Mudah tuh maksudnya dapat followersnya bisa cepet gitu. Terus juga ngembanginnya gak terlalu susah karena persaingannya kecil gitu. Nah itu harganya jauh lebih murah biasanya. Nah,
Nah, jadi teman-teman tentuin aja sendiri kira-kira mau ngembangin akun yang seperti apa. Nah ini ada banyak ide monetnya teman-teman, jadi silahkan teman-teman pilih gitu apakah mau yang dari nomor satu atau yang terakhir, terserah teman-teman gitu ya. Mungkin segitu dulu video tentang ide monetisasi Instagram. Kalau misalnya teman-teman suka sama ide-ide seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar kira-kira media sosial apa lagi yang mesti dibahas, yang kira-kira mungkin bisa menghasilkan cuan potensinya gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, salah hilangnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritik saran, tulis di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.